Beralih ke informasi lain, pemirsa, lonjakan arus kedatangan wisatawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali diperkirakan mencapai puncaknya hari ini. Sementara itu, satu hari jelang Natal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipadati penumpang. Selain di bandara, jumlah penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta juga meningkat. Sejak pekan lalu, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali terus dibanjiri wisatawan domestik. Sepekan sejak pembukaan posko monitoring Natal dan Tahun Baru di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, tercatat sudah lebih dari 72.000 penumpang masuk ke Bali hari ini. Diperkirakan jumlah penumpang yang datang diprediksi lebih dari 14.000 orang penumpang dan akan menjadi rekor baru jumlah kedatangan penumpang selama masa pandemi COVID-19. Para penumpang diimbau tetap memperhatikan semua persyaratan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah seperti telah vaksin dosis lengkap dan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang sejak pagi tadi. Antrean terjadi di posko pemeriksaan kesehatan dan di counter check-in. Hingga hari ini tercatat lebih dari 77.000 penumpang terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara untuk destinasi favorit yang banyak dituju adalah Bali, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Pengelola bandara terus mengingatkan calon penumpang agar mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Sementara itu, jumlah calon penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta juga meningkat. Para penumpang diwajibkan telah divaksinasi COVID-19 dan menunjukkan hasil negatif COVID-19. Sementara untuk anak-anak harus didampingi orang tua dan menunjukkan hasil negatif COVID-19. Sejumlah bilik swab antigen dan PCR juga tersedia di stasiun. Hingga kini tercatat lebih dari 7.000 orang berangkat ke berbagai daerah di Pulau Jawa melalui Stasiun Pasar Senen. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kita bergabung dengan rekan Mahathir Muhammad di sana. Selamat sore, Mahathir. Bagaimana situasi Stasiun Pasar Senen sore hari ini? Selamat sore, Safa. Untuk situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta dapat kami tunjukkan juru kamera kami, Irfansyah, menunjukkan kepada Anda kalau di belakang kami ini memang tidak terlihat antrian begitu signifikan ya. Menurut data yang kami terima dari pihak KAI bahwa pertanggal 24 hingga 26 Desember 2021 ini di seluruh stasiun ya, stasiun yang melayani kereta api jarak jauh ini sebanyak 40% dari kapasitas 4 duduk yang sudah disediakan baru terisi. Apabila di perbandingannya 100% berarti kurang lebih 60% masih kosong. Kalau jumlah data yang kami terima di beberapa stasiun yang memang melayani kereta api jarak jauh sebanyak 32.053 pelanggan perharinya ini memang sudah melakukan berpergian dari stasiun Senen, stasiun Gambir maupun stasiun lainnya yang melayani dari kereta api jarak jauh. Dan juga untuk periode 17 hingga 23 Desember 2021 rata-rata KAI melayani kurang lebih 54.333 pelanggan untuk KAI atau KA jarak jauh. Jumlah tersebut memang mengalami peningkatan dari tanggal kurang lebih ya November 2021 itu mengalami peningkatan 27%, sebanyak 46.670 penumpang. Sekali lagi di stasiun-stasiun yang melayani kereta api jarak jauh ya, Syafa. Jadi bukan hanya di stasiun Senen saja. Namun untuk data di stasiun Senen ini untuk jumlah penumpang hari ini saja pada hari Jumat terdapat 7.504 dengan 21 layanan kereta api yang sudah diberangkatkan. Kalau menurut jadwal yang kami lihat di sini hanya terlihat hanya tinggal 2 jadwal ya. Kalau kami lihat di sini ada Saunggali Kutuarjo 18.45, ada juga Matraman Solo Balapan 21.05. Ini kurang lebih hanya tersisa 2 kereta api saja untuk malam hari ini tinggal pukul 9 malam tadi. 9 malam nanti maksud kami. Dan selain itu juga untuk layanan rapid test sendiri, untuk rapid test saya akan mengajak Anda bersama juru kamera kami
inilah layanan rapid test yang memang sudah disediakan untuk para penumpang khususnya di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Di mana memang untuk para penumpang nanti bisa standby sebelum jam keberangkatan 1 jam atau maksimal di 2 jam sebelumnya. Jadi mereka harus mengisi dulu form peduli lindunginya. Ketika mereka sudah lolos form peduli lindungi dibantu oleh para petugas, mereka dapat melewati dari screening pertama, mereka langsung bisa menuju ke bilik-bilik yang ada untuk melakukan pendaftaran lebih ulang, melakukan pembayaran, dan melakukan rapid test. Persyaratannya Syafa, yang pertama adalah untuk anak usia di bawah 12 tahun, itu tidak apa-apa kalau memang belum divaksin, namun harus tes PCR 3 kali 24 jam. Sekali lagi tes PCR ya, jangan sampai salah, bukan antigen. Namun untuk dari 12 tahun hingga 17 tahun, boleh swabnya adalah swab antigen atau hasil negatif antigen, namun sudah melakukan vaksin dosis pertama. Untuk 17 tahun hingga selebihnya, ini harus vaksin dosis 2 kali, tes antigen diperbolehkan. Dan untuk harga, saya akan bahas harga Safa. Kalau harga di Stasiun Senen sendiri, kami lihat belum ada kenaikan signifikan untuk mengenai harga tiket dari Stasiun Senen menuju ke beberapa destinasi. Namun untuk jumlah penumpang yang dominan atau favoritnya nih tujuannya kemana, menurut data yang kami terima, ini masih cukup banyak ke arah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, untuk Jawa Barat juga ada Bandung yang masih sejauh ini menjadi favorit atau destinasi dari Stasiun Senen. Kalau kami dikasih waktu sedikit, kami absen satu persatu. Ini menuju Pasar Senen, ada menuju Surabaya, ada dari Purwosari, ada juga Blitar, ada juga Jayabaya dan juga Malang. Seperti itu, Safa. Kembali ke studio, Safa. Ya, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan selamat bertugas kembali.